Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwan wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemudahannya lah kita semua bisa berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai dan insyaallah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mushola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari agama Islam seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kenapa dikatakan wajib? Karena tanpa ilmu kita tidak akan tahu cara beribadah kepada Allah dengan benar. Tanpa ilmu kita tidak bisa, kita tidak akan tahu bagaimana cara agar kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perkara akhirat, perkara dunia pun kita harus berilmu. Ada yang sekolah sampai 7 tahun, 10 tahun sekolah. Untuk apa? Untuk urusan dunia. Bagaimana dengan urusan akhirat kita yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup ini? Dan alhamdulillah kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Islam dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah dan pemahaman para sahabat, itu merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Karena banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum mendapatkan hidayah untuk mempelajari agama Islam, untuk duduk mendengarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan semua itu tidak terlepas dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mata kita ini, mata kita kalau tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih enak nonton YouTube, nonton TV. Maksudnya YouTube yang tidak bermanfaat ya. Lebih enak nonton TV, siaran-siaran yang tidak mengandung kebaikan, daripada membaca Al-Quran, daripada menyimak kajian. Kaki kita kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih enak jalan-jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, berjalan-jalan ke pasar, daripada berjalan menuju majelis ilmu. Dan ini semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita bukan apa-apa. Dan kita yang dimudahkan di sini, itu tandanya Allah pengen ada kebaikan dari diri kita. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Banyak nggak kira-kira saudara-saudara kita yang belum paham dengan agama Islam dengan benar? Banyak. Banyak saudara-saudara kita yang belum paham. Ya kita doakan semoga mereka juga mendapat hidayah. Dan kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berbangga diri. Bisa saja Allah cabut hidayah tersebut di hati kita. Allah kembalikan kita seperti kita dulu lagi sebelum kita mengenal sunnah. Wah, ini repot kalau seperti ini. Dan alhamdulillah atas kemudahan dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nafs. Kemarin kita sudah berbicara tentang mengembalikan hati kepada fitrah.
Kita jangan sampai lupa, ikhwan. Jangan sampai lupa apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita diciptakan bukan untuk main-main. Kita bukan diciptakan untuk 24 jam kerja terus. Kita diciptakan bukan untuk kulineran. Sibuk hari ini mau makan apa, hari ini mau masak apa. Bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yaitu untuk beribadah. Seperti yang Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk bersendau gurau, bukan untuk guyon terus. Lagi enak hahaha tahu mati, kan nggak enak. Banyak nggak kira-kira seperti itu? Banyak, ikhwah. Yang tahun kemarin kita masih sholat tarawih bersama-sama. Di musola ini kita sholat sama-sama. Tapi tahun ini nggak jumpa lagi kita. Ada yang dipanggil Allah duluan. Padahal sebelum Ramadan mungkin kita masih berjumpa. Yang jadi pertanyaan, apa bekal kita? Sudah cukup enggak bekal kita ini? Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Kerja dagang itu selingan, nunggu waktu. Nunggu waktu untuk beribadah. Walaupun segala sesuatu yang mubah itu bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerja bisa nggak bernilai ibadah? Bisa. Yang kita niatkan ya untuk menafkahi keluarga, menafkahi orang tua kita. Yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja di bagian medis misalnya. Jadi niatkan untuk membantu orang-orang, membantu orang yang kesulitan. Ini bisa bernilai ibadah. Tapi kalau prioritas kita dunia terus, Allah cerai-beraikan urusan kita. Allah cerai-beraikan urusan kita. Tapi kalau prioritas utama kita adalah akhirat, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan mudahkan segala urusan duniawi kita. Dan ini jangan lupa, jangan kita sampai lupa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah. Di antara bentuk ibadah dan fitrahnya manusia itu murni kita beribadah hanya kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas ya di sini bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menjadikan dia seorang Yahudi, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan di antara cara beribadah, bentuk ibadah yaitu kita melakukan sholat. Sholat ini berapa lama sih? Paling lama 20 menit ya. Kalau berjamaah paling lama 20 menit. Buat laki-laki, yang laki-laki itu wajib kita sholat ke masjid atau sholat berjamaah. Kalau mau sholat di rumah berarti jadi laki-laki solihah. Mau nggak jadi laki-laki solihah? Nggak mau ya. Laki-laki sejati itu berangkat sholat ke masjid. Apalagi sekarang kita lagi di bulan Ramadan. Nah, sedikit disclaimer untuk bulan Ramadan ini, jangan sampai kita kebalik. Kebaliknya gimana? Kita sholat zuhur itu bermudah-mudahan di rumah. Tapi kita semangat untuk sholat tarawih. Sholat tarawih cari yang paling khusyuk bacaannya, yang paling bagus imamnya. Mana masjid yang paling bagus nih, yang paling nyaman. Tapi sholat zuhurnya di rumah. Kebalik nggak kira-kira? Kebalik. Kenapa kebalik? Zuhur wajib apa sunnah? Wajib. Sholat tarawih wajib apa sunnah? Sunnah. Kira-kira sunnah sama wajib tinggi yang mana derajatnya? Yang wajib. Berjalan kita dari rumah di siang hari. Untuk sholat zuhur itu lebih utama daripada kita berletih-letih ketika sholat tarawih. Bukan berarti kita melarang untuk sholat tarawih ya, justru dianjurkan. Tapi jangan sampai terbalik. Sholat zuhur itu lebih utama. Sebenarnya tujuan kita diciptakan itu ikhwah, untuk beribadah. Dan di antara ciri-ciri budak dunia, ini
Di antara ciri-ciri budak dunia atau anak dunia itu tidak terburu-buru ketika panggilan azan. Nah, ini. Tidak terburu-buru ketika terdengar azan. Ini ciri-ciri budak dunia. Kaki dulu, belum qomat. Oh, masjid ini musola air bunda ini agak lama qomatnya. Nah, ini. Bermudah-mudahan ya. Padahal ya, setahu saya nih, Allahu alam ya, di rumah sakit kita ini dimudahkan untuk sholat berjamaah. Justru dianjurkan ya untuk laki-laki. Ini sebuah nikmat yang besar. Ya. Kecuali ada urusan yang urgen. Misalnya apa? Dokter lagi operasi, dokter lagi meriksa pasien. Nah, ini darurat. Kalau ditinggalkan lagi operasi, kira-kira azan, ditinggalkan, apa yang terjadi? Mati pasiennya. Ya, ini uzur, darurat. Ya. Tapi kalau semuanya, kalau bisa ditinggalkan dulu pekerjaannya. Ya. Sholat berjamaah. Karena itu tujuan kita. Jangan sampai kita jadi budak-budak dunia, ya. Apalagi teman-teman yang menyimak ya, yang dimudahkan oleh Allah punya usaha sendiri di rumah. Entah jualan, berdagang di pasar. Wah, udah tahu nih, 5 menit sebelum azan, bismillah, tutup dulu lah. Oh, nanti sepi dagangannya, kabur pelanggannya. Kalau itu jatah rezeki kita, nggak bakal ketukar ya. Tapi kita sudah tahu tentang keutamaan sholat. Sudah paham lah ya. Sholat tiang agama ini semua sudah tahu. Tapi yang mengherankan ya, banyak kaum muslimin yang berpura-pura ya, atau banyak kaum muslimin yang berpura-pura tidak tahu tentang keutamaan dan kedudukan sholat itu sendiri ya. Bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling besar ya. Karena padahal fitrah kita sebagai manusia ya, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian kaum muslimin ya, sebagian muslimin menjadikan sholat ini sebuah ritual yang tidak menarik. Ritual yang tidak menarik, merepotkan, buat capek. Contohnya gimana? Lagi enak-enak kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lasar lagi. Berat hatinya. Ini salah satu cirinya ya. Seolah-olah ibadah ini menjadikan sesuatu yang merepotkan. Alhamdulillah. Kalau kita masih berjumpa dengan waktu sholat. Tapi banyak sebagian kaum muslimin yang tidak merasakan hal seperti itu. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang mengejek atau mengolok saudaranya yang menjaga sholat. Pernah nggak antum lagi kumpul sama teman-teman dengan azan atau lagi kerja sama teman-temannya, wah, sholat dulu lah. Kau ini cak kealimanian. Sholat dikira orang yang alim. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Padahal ya, sholat ini kewajiban setiap muslim. Sholat ini adalah kewajiban seorang muslim. Dan ini sebagai motivasi untuk kita agar lebih menjaga sholat ya, agar lebih menjaga ibadah kita ini. Kenapa kita harus menjaga sholat kita, ikhwah? Karena ya, sholat itu adalah penyejuk hati. Ya. Sholat adalah penyejuk hati dan penghibur serta penenang jiwa. Ya. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Hubbaba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ja'ala qurrata aini fis shalah." Dijadikan kesenanganku di dunia ini, yaitu dengan wanita dan parfum. Jadi kesenangan Nabi Muhammad SAW itu adalah wanita dan parfum. Dan jadikanlah penyejuk hati kalian, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah itu adalah sholat. Ini Nabi Muhammad SAW, fitrah kita sebagai manusia itu menyukai wanita dan menyukai sesuatu yang wangi. Dan minyak wangi itu adalah di antara benda yang dilarang untuk ditolak ketika diberi.
Dalam sebuah hadis, benda yang dilarang untuk yang dilarang untuk ditolak ketika diberi itu apa? Parfum, bantal, dan susu. Ya. Ada lagi tambahan minyak rambut kalau nggak salah dalam riwayat lain. Ya. Ini sesuatu yang dilarang untuk ditolak ketika dikasih. Kita lagi sholat kan, mau takbir, teman mau ngasih parfum dulu. Wah, ini boleh kita ambil. Walaupun kita sebenarnya punya parfum sendiri, ambil dikit aja nggak apa-apa. Ya. Ini sudah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ya, mengabarkan bahwasanya sholat itu penyejuk hati kita. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW capek, lelah, apa yang dilakukan beliau? Beliau bersabda kepada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Qum ya Bilal, farihna bis shalah." Wahai Bilal, berdirilah, berdiri. Nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Ketika capek, banyak pikiran, sholat. Kita pun nih, kalau misalnya apa ya? Oh, kunci motor hilang, ya kan? Sholat. Biasanya ketemu. Mana kunci motor ini? Pas takbir, Allahu Akbar. Nah, di kantong, ya ketemu. Ya. Batal nggak kira-kira sholatnya? Enggak, ikhwah. Ya, karena khusyuk itu bukan dari rukun sholat. Ya. Apa faedahnya, ikhwah? Ya. Kenapa khusyuk bukan termasuk dari rukun sholat? Rukun sholat itu apa? Di antaranya tumakminah, tenang. Karena kalau khusyuk itu masuk rukun sholat, nggak ada yang diterima sholat kita. Nggak ada, sulit yang khusyuk, bukan nggak ada. Sulit untuk orang yang khusyuk. Kadang kita masih mikirkan kompor gas mati belum, ya, mikirkan motor kunci stang apa belum, ya, anak nangis, ya kan? Ini pikiran kita kemana-mana, belum lagi bikin laporan, lagi kena marah atasan, nah ini. Ya. Sholat ini udah kacau pikirannya. Makanya ketika kita sholat, yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika selesai sholat, itu apa? Bacaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa setelah itu bacaannya? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Istighfar 3 kali. Kenapa? Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tadi tidak khusyuk. Pikiran kita kemana-mana. Ya. Kalau tidak tumakminah, enggak tenang salatnya, Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Enggak sah salatnya. Karena apa? Tidak tumakminah. Dia enggak paham apa yang dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Dia paham apa yang disebutkan. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, amin, enggak diterima salatnya. Karena tidak tumakminah. Dan salat ini, ikhwah, ini merupakan zikir, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tahu arti dari bacaan yang kita baca, ya, kita akan semakin takut kepada Allah. Isinya doa semua itu, ikhwah. Dari takbir Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Bukan berarti ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah itu tambah besar. Allah nggak butuh sama sholat kita, ikhwah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Allah itu tidak butuh dengan sholat kita. Kita nggak sholat nggak apa-apa, nggak rugi Allah. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Mau seluruh linggau ini nggak sholat, silahkan, kata Allah. Tapi yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita yang butuh dengan sholat ini. Kita yang butuh dengan Allah. Ini yang perlu kita perhatikan, ikhwah. Karena bacaan-bacaan sholat itu semuanya zikir semua. Doa semua. Apalagi di tahiyat akhir. Banyak doa yang bagus, ikhwah. Doa berlindung dari fitnah Dajjal. Doa minta diperbagus amalan kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan perbaguslah amalanku, ya Allah. Ini doa-doa yang harus kita pelajari. Doa-doa yang harus kita hafalkan. Jangan sampai sholat ini hanya menjadi penggugur kewajiban. Alhamdulillah, dia sholat tadi. Alhamdulillah, seolah-olah beban berat sholat ini.
Sholat ini bukan beban, ikhwah. Justru sesuatu yang kita tunggu-tunggu harusnya. Apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini di mana ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan biasanya agak disingkat ya. Yang biasanya pulang jam 3 jadi setengah 3 ya. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sholat itu ikhwah, ya. Sholat itu sebagai sarana untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Oh ini, kalau ini insya Allah semua sudah paham lah ya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Pernah nggak kira-kira melihat? Dia motonya apa coba? STMJ. Apa tuh STMJ? Bukan susu telur madu jahe, bukan ya? STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Nah, nggak apa-apa, yang penting aku sholat. Ya, masih main judi dia. Masih main apa? Judi yang di handphone itu? Slot. Kenapa dia masih melakukan seperti ini? Dia masih main, tapi ketika azan dia sholat. Selesai sholat dia main lagi. Bahkan masih di masjid dia buka HP-nya, dimiringkan HP-nya. Subhanallah. Kenapa ada seperti ini? Jawaban cuma satu, ikhwah. Karena sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau sholatnya benar, ya, sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, ya, pasti dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah Al-Qur'an ini dusta? Apakah Al-Qur'an salah? Kenapa salah? Karena banyak kaum muslimin yang dia sholat tapi masih maksiat ya. Sholat dia tapi berjamaah sama pacarnya. Gimana kira-kira? Maksiat nggak ini? Maksiat, ikhwan. Ya. Sholat berjamaah sama pacarnya berdua. Lagi jalan-jalan, ya kan? Jam 3 sore ini jalan-jalan sama pacarnya. Azan asar. Agak dulu kak, di situ kak, ada masjid bagus. Lewat sholat jamaahnya. Tuh, udah bubar orang. Sampai ke masjid itu sudah bubar. Akhirnya, kak, kita sholat berdua aja. Berjamaah. Ya, maksiat. Ya. Tapi dia sholat. Apakah ayat ini salah? Enggak. Yang salah itu siapa? Orangnya. Ya. Pasti sholatnya ini enggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW itu jelas. Beliau pernah bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Kita pernah nggak melihat Nabi sholat? Nggak pernah lah. 1445 tahun yang lalu. Gimana kita mau melihat? Ya. Loh, tapi kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli? Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Caranya ya, kita pelajari fikih salat. Ya. Kita pelajari. Ya. Tanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya sama yang tahu. Tanya, mas, gimana cara sholat yang benar itu? Ya karena kita selama ini ya sholat ini hanya menggugurkan kewajiban. Bacaan sholat selama 25 tahun, jangan 25 tahun, 45 tahun misalnya. Kalau usianya 51 tahun, dia sholat umur 6 tahun. Bacaan iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus. Padahal iftitah itu ada berapa? 11. Doa iftitah itu ada 11, Pak. Jadi ketika kita dengar, sesat ini orang ini. Loh kenapa sesat? Ya bacaannya nggak sama kayak saya. Saya pakai Allahu Akbar kabira, yang ini Allahumma baik nih, masa sesat orang ini. Ini mudah sekali seperti itu. Padahal kalau dia mau belajar fikih sholat, ya, doa iftitah itu ada berapa? 11. Kan gampangnya seperti itu. Ya. Lihat orang ke masjid tadi dibilang apa? Wah, so alim kau nih. Padahal berangkat ke masjid itu kewajiban seorang muslim.
Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi yang salah itu bukan Al-Qur'annya, tapi yang salah itu oknumnya, personalnya. Ya. Tanya sama dia, benar nggak sholat dia sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW nggak? Padahal ya, Nabi Muhammad SAW jelas dari takbir sampai salam, ya, gerakan-gerakannya itu jelas. Ya. Kita pelajari yang sahih, ya. Yang boleh diamalkan yang mana. Ya. Selama ini kita mungkin itidalnya Sami'allahu liman hamidah. Padahal ada yang seperti ini. Ya, karena kurangnya pengetahuan kita, orang seperti ini kita sebelahnya, waduh, ini aliran apa lagi nih? Ya kan? Aliran apa lagi? Banyak banget aliran ini. Ini bukan aliran. Kalau masalah fikih itu luas, Pak. Ya. Fikih itu luas. Ya. Jadi kita harus toleransi. Ada yang modelnya seperti ini, mungkin dia punya dalil sendiri, dalil yang kuat. Ya. Kita nggak diminta pertanggungjawaban dengan amalan dia. Ya. Yang diminta pertanggungjawaban itu dengan amalan kita sendiri. Ya. Itu masalah apa? Fikih. Tapi kalau masalah akidah, masalah tauhid, nggak ada toleransi, Pak. Lihat saudara kita nyembah patung misalnya, minta keberkahan di pohon. Udah apa-apa ini nih, saudara kita dia nih. Ya, udah apa-apa dia nih. Nggak ada dalam Islam. Ya. Ini salah, harus kita katakan salah. Ya. Karena menyangkut masalah akidah, masalah haknya Allah. Pak, yang berhak di ibadah itu hanya Allah, Pak. Ya. Ini menyangkut hak dan menyangkut hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalilnya benar bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di antara ciri kualitas sholatnya yang baik, ya, dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan dikira kita yang sudah sholat 5 waktu ini terbebas dari dosa, Pak. Enggak. Ya. Dosa itu seperti manusia yang lapar, manusia yang ngantuk. Itu fitrah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Seluruh manusia itu pendosa semuanya. Wa khairu khata'ina tawabun, dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah orang yang bertobat. Lalu mbah kita aja berdosa kok. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Dia bertobat. Dan Allah terima taubatnya. Mungkin kita bangun tidur lagi langsung berdosa kita. Kita melakukan dosa, tapi langsung bertobat. Itu ciri-ciri sholatnya baik. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa melakukan maksiat, ya keras hatinya. Ya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Ada timbul titik hitam di hati. Melakukan maksiat sekali, titik hitam di hati. Melakukan lagi, titik hitam di hati kita. Kalau tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah penuh titik hitam di hatinya, sulit dia menerima hidayah, sulit dia menerima nasihat. Mau dinasihatin sama siapapun, ya, sampai ulama kibar pun yang menasihatin, nggak bakal mempan. Ya. Kecuali apa? Kematian yang menasihati dia. Kalau udah mati, udah selesai dia. Dikubur baru dia pengen, wah coba aku balik lagi ke dunia. Kalau aku hidup, ya Allah, aku bakal sholat, ya Allah, aku bakal bersedekah, aku bakal berpuasa. La yanfa'uhu, gak bermanfaat baginya. Penyesalan dia di akhirat, ya, di alam kubur gak bermanfaat sama sekali. Gak bisa Allah kembalikan dia ke dunia. Ya, seperti akidah-akidah liberal, reinkarnasi katanya. Oh, ini hidup lagi dia, yang sudah mati 10 tahun yang lalu, hidup lagi dia anak kecil. Reinkarnasi. Dalam Islam nggak ada kenal seperti itu, ikhwah. Kalau udah mati, udah putus semua amalannya. Ketika orang sudah meninggal, putus semua amalannya. Kecuali berapa? 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak solih yang mendoakan. Cuma 3 ini aja. Selebihnya dia nggak bisa kembali lagi ke dunia. Dia mau sholat, dia mau sedekah, dia mau berpuasa, nggak bisa lagi. Dan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Salat itu sebagai penolong. Salat itu sebagai penolong kita, ya, manusia di urusan agama dan dunia kita.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Sebesar-besar apapun masalah kita, ikhwah, hamparkan sejadah kita, salat, ikhwah. Semua yang ada di sini pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Karena manusia kita. Ya. Ada yang diuji dengan ekonomi. Ada yang diuji dengan orang tuanya. Apa ujian dari orang tuanya? Wah, orang tua saya ini melarang saya pakai jenggot, Ustaz. Orang tua saya ini melarang saya datang kajian. Katanya kajian sesat ini. Rombongannya pakai jubah-jubah, pakai jenggot. Di lain sisi dia punya kewajiban menuntut ilmu agama, di lain sisi dia harus berbakti kepada orang tua. Masalah. Ada orang yang diuji dengan istrinya. Istrinya nggak taat, istrinya nggak tertib, ya kan? Kita dibentak istri aja, sakit hati, Pak. Ya? Istri kita bantah kita, sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati kita. Apalagi kita sudah kenal sunnah. Ya, jenggot sudah panjang, dibentak sama istri, kayaknya hilang nih bawa kita. Masalah lagi. Ada yang diuji dengan anaknya. Istrinya sudah kenal kajian, suaminya sudah kenal kajian, anaknya ikut rombongan ngaibon misalnya. Waduh, pusing juga, Pak. Ini gimana ini anak saya ini? Masalah lagi. Ada yang diuji dengan iparnya. Iparnya ini ikut campur terus-terusan kita. Waduh, repot ini. Kalau semuanya baik, ada yang diuji dengan tetangganya. Rumah kita bagus, rumah kita mewah. Kalau tetangga kita jam 12 malam hidup musik, terganggu nggak kira-kira, Pak? Masalah lagi, Pak. Ada yang diuji masalah pekerjaannya. Ada yang diuji dengan dipecat dari kerjaannya. Waduh, gimana lagi nih, anak udah 4, ya, pengeluaran sebulan 6 juta, dipecat dari kerjaannya. Pusing dia. Sebesar apa masalah kita? Sholat. Minta sama Allah. Apalagi ketika sujud. Karena sujud, nanti kita bahas. Sujud itu saat-saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarak terdekat kita dengan Allah ketika sujud. Jadi nggak apa-apa kita berdoa dalam sujud kita, tapi jangan baca ayat Al-Quran. Jangan baca ayat Al-Quran ketika sujud. Kita berdoa, ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah, boleh. Tapi ketika sholat sendirian, ya ingat, ketika sholat sendirian, jangan pas sholat jamaah, sholat subuh, ya, dia berdoa lama banget, dia makmum, berdoa lama banget. Orang udah salam dia masih berdoa. Kata Ustadz yang jenggot tadi di air bunda harus sholat sujudnya berdoa yang lama. Waduh. Ini ketika sholat sendirian, ya, sholat tahajud, sholat duha, monggo silahkan. Ya. Tapi kalau jamaah kita wajib ngikut imam. Ya. Jadi sebesar-besar apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Yang mirisnya, ya, banyak yang meninggalkan pemberi rezeki dalam rangka untuk mencari rezeki. Pernah nggak? Lihat, dia meninggalkan pemberi rezeki untuk mencari rezeki. Kerja dari pagi sampai sore. Nggak sholat zuhur, Mas. Enggak, Mas, aku ini kerja, Mas. Waduh, ya semua kerja juga, Pak, gitu. Tapi kotor, Mas. Saya kuli bangunan kotor. Lah kan kotornya nggak najis, Pak. Boleh sholat, pakai kain aja, bawa sarung. Mungkin dia pakai celana pendek ya. Kalau kerja bawa sarung, ini nggak ada laki-laki alasan nggak sholat. Untuk laki-laki ya, laki-laki tidak ada alasan untuk tidak sholat. Apalagi antum yang punya kendaraan yang dimudahkan oleh Allah, punya mobil misalnya, gantungkan di belakang jubah satu, apa kain sarung jangan sampai ketinggalan. Ya. Siapa tahu nanti kita kena najis, kena apa kan? Sholat ya, nggak ada alasan. Ya. Laki-laki nggak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau wanita ada nggak kira-kira? Ada, haid, nifas, boleh dia nggak sholat. Ya. Tapi kalau laki-laki nggak ada. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, beliau pernah bersabda, kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Ya. Sebesar apapun masalah kita, sholat. Ya. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, ka'anna Nabi SAW, iza hazabahu amrun sholla. Dulu, ya, jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW, ya, beliau mendirikan sholat. Ya. Nggak perlu pakai apa ya?
pakai momen-momen tertentu. Ya. Tapi yang waktu yang dilarang untuk sholat itu ketika ba'da asar dan ba'da subuh. Ini nggak boleh sholat. Tapi kita jam 2 kita punya masalah. Waduh, anak kita di Pulau Jawa misalnya sakit, masuk rumah sakit. Sholat, ambil wudhu, sholat kita. Sholat, minta sama Allah. Boleh, Pak. Ya. Jadi nggak harus, wah nantilah sekalian sholat inilah, sholat qobliyah asar, nggak perlu, Pak. Kapan kita ada masalah, sholat. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kenapa kita harus mengingat atau memperhatikan sholat kita? Karena banyak pahala yang besar, banyak kebaikan yang banyak yang telah Allah siapkan. Yang Allah siapkan untuk kita yang menjaga sholat. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang menjaga sholatnya, maka dia mendapatkan nur. Apa itu nur? Cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan nur, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat nanti. Dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Mau kita dikumpulkan sama mereka, Pak? Qarun ini kerjaannya ngejar dunia terus, numpuk harta kerjaannya. Sampai sekarang ini kalau kita nemu emas di tanah, apa sebutannya? Harta karun. Kan diambil dari kata itu, Qarun itu. Pembendaharaannya Qarun itu 1 orang 10 orang mengangkat 1 kunci. Kuncinya Qarun, kunci gudangnya Qarun. Allah tenggelamkan, Pak. Makanya kalau kita nemu emas atau nemu harta di tanah, nyebutnya apa? Harta Qarun. Ini hartanya Qarun. Saking banyaknya hartanya ini. Kalau Fir'aun, siapa Fir'aun? Cuman Fir'aun satu-satunya orang yang berani mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi, kata Qarun. Kata Fir'aun. Wah, ini udah sakti banget berarti, Pak. Kemudian Ubay bin Khalaf ini siapa? Ubay bin Khalaf ini orang yang sibuk dengan perdagangan. Dia sibuk dengan jual belinya sampai nggak sempat lagi sholat. Kalau tutup bentar rugi kayaknya. Kita punya toko di pasar nih. Wah, repot Mas nutup, Mas. Harus gini. Dah, laci duit kunci, tasnya bawa, tutup pakai terpal sebentar. Atau nitip sama ibu-ibu yang jualan di depan kita, "Bu, nitip bentar, Bu, mau sholat." Boleh. Nggak sampai 5 menit, nggak sampai 10 menit sholat ini. Ini sebenarnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya usaha sendiri ini luar biasa. Saudara-saudara kita, ada saudara kita, Pak, sholat Jumat aja nggak bisa. Kerja di sebuah perusahaan perkebunan di tengah hutan, mau sholat Jumat nggak bisa. Padahal gajinya berapa? 15 juta, Pak. Gajinya 15 juta. Tapi nggak bisa sholat Jumat. Akhirnya apa? Resign, dia keluar. Sekarang dagangan kecil-kecilan aja lah, Mas. Loh, kenapa, Pak? Kan lumayan di sana. Daripada nggak bisa sholat, buat apa? Oh, ini luar biasa, Pak. Ini penting bagi kita untuk menjaga sholat, agar tidak dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kalau Haman ini dia tukang bikin bangunan, Pak. Dia bermegah-megahan terus.
Ini sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan lain ya, yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.